Biasa, Li. Oke, salam. Anda mau tanya? Iya, saya mau bertanya ini Pak, ada yang menarik Heeh, bagi saya waktu Pak Budi debat ya, sama DG ya, yang mewakili Katolik. ya, Ya masalah Pak Budi mengatakan kalau dengan perbuatan manusia bisa diselamatkan, artinya sia-sialah kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. iya, Betul nggak iya, Pak Budi? iya. Boleh lebih dijelasin nggak Pak, kenapa Bapak berpendapat seperti itu kalau Lah ya, memang kalau perbuatan dengan yang menentukan? perbuatan baik bisa selamat, lalu untuk apa Yesus menebus dosa? Yesus menebus dosa itu supaya kita tidak perlu berbuat baik apapun karena dia tahu kita tidak bisa berbuat baik. Dan hanya dengan iman saja, kalau dia sudah menebus semua dosa, sudah menggantikan semua dosa kita tanpa kecuali, dan memikul hukuman dosa kita seluruhnya, ya kita tidak usah nambah apapun kan. Oke. Hanya beriman. Hmm. Karena dia berkata, sudah selesai. Nah kalau ditambahi dengan perbuatan baik, berarti mestinya dia berkata, belum selesai. Masih kurang. Tapi kan sudah selesai itu mengacu kepada kerjaan Yesus sebenarnya saat di dunia saat itu, Pak. Lah iya, loh, misi dia itu, loh, misi menebus dosa itu sudah selesai. Oke, kalau memang ada Penebusannya itu misi sudah itu. selesai. Kalau Ya, memang ada misi itu ya, Pak ya. kalau memang apa? Kalau memang misinya itu memang untuk menebus dosa, maka Pak Budi berpendapat bahwa harusnya jangan kata sudah selesai, betul nggak? Iya, kalau memang harus ditambahi perbuatan baik, ya dia mestinya mengatakan belum selesai. Oke. Tapi kan dengan pernyataan Pak Budi Asali seperti itu, ada konsekuensi yang harus ditanggung, Pak, yaitu menyatakan pendapat dari Katolik selama ini salah dong, iman dan perbuatan. Salah mutlak. Dan itu bukan cuma salah, itu sesat. Oke, kalau sesat, Pak, coba Bapak bayangkan. Katolik sudah duluan ada 1.500 tahun kurang lebih ya. Sampai Hmm. 1.500-an muncul Martin Luther. Apakah mungkin Tuhan membiarkan umatnya tersesat sampai begitu lama, Pak? Kenapa tidak mungkin? Jadi lebih dulu atau lebih belakang itu tidak menjamin yang lebih dulu itu lebih benar. Oke, Kalau setuju. memang kalau memang yang lebih dulu lebih benar, Yudaisme itu ada lebih dulu daripada Katolik. Oke. Hindu dan Buddha itu ada lebih dulu dari Katolik. Tapi kan Jadi Tuhan dari apakah dulu gini, mereka Pak. itu benar? Kan tidak. Ya, tapi kan dari dulu Tuhan gini, Pak. Kalau ada mulai umatnya melenceng, pasti akan dikirim utusan untuk meluruskan kembali kan. Itu hanya orang-orang pilihannya yang diluruskan. Kalau orang non pilihan ya enggak. Oke. Itu hanya orang-orang pilihan menurut Pak Budi. Iya. AMC Muslim apa Islam ya? Muslim, Muslim, Muslim atau Islam apa Muslim. bedanya, Pak? makanya saya tanya gitu. Enggak, Pas, saya cuman tertarik dengan pernyataan Pak Budi Asali kan. karena Karena dengan konsekuensi seperti itu kan artinya seperti seakan-akan membiarkan Tuhan membiarkan manusia itu tersesat. Dan yang jadi pertanyaan, kalau begitu Pak, contoh nih, Pak Budi Asali hidup di zaman waktu Martin Luther belum ada, hidup di zaman Katolik doang gitu. Pak Budi kan nggak ngerti apa-apa, hanya mengikuti apa yang Gini ya, diajarkan oleh pastor Anda. Apakah Anda ikut jadi enggak. berdosa? Nah, ini ya, ajaran Katolik itu bukan, mereka mengatakan apostolik ya. Iya, Tapi apostolik. coba sebutkan satu rasul saja yang mengajarkan selamat karena iman dan perbuatan. Tidak bakal ada. Selama kita nafsirkan Alkitab dengan benar. Oke, tapi kan Semua rasul itu mengajarkan selamat karena iman saja. Dan kita melihat di dalam kisah rasul pasal yang ke-10. Bentar ya. Maaf, ke-15 ya. Saya baca hanya beberapa ayat dan terlalu panjang. Kalau mau kamu bisa baca sendiri ya. siap. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia. Ini orang-orang Kristen tapi Yudaisme. Jadi setengah Kristen, setengah Yudaisme. Mereka masih percaya perbuatan baik dan sebagainya ya. Jadi beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat, sunat dengan perbuatan kita ya. Menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi iman tidak cukup, harus disunat, kata dia. Nah, ayat 2, tapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Karena Paulus dan Barnabas percaya selamat hanya karena iman. Nah, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas tetap membawa orang lain dari jemaat itu pergi pada rasul-rasul dan
Tua Pentateuch di Salem untuk membicarakan soal itu. Saya loncat ke ayat 5 ya. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, ini percayanya itu juga percaya yang ngawur ya, datang dan berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Laki-laki iman dan perbuatan. Nah, lalu ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua untuk membicarakan soal ini. Berarti ini semua rasul, kecuali Yudas yang mati tentu saja, tapi dia akan digantikan oleh Matias ya. Oke. Lalu kalau kita melihat terus, keputusannya jelas bahwa, saya baca mulai ayat 13 ya. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dalam memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua itu, yang telah diketahui sejak semula. Sebab itu, perhatikan ini ayat 19-nya ya. Aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain Tunggu. yang berbalik kepada Allah. Oke, Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Oke. Sebab Tapi saya terima, Pak. Saya terima. Itu iman. Itu iman Pak nanti Budi. dulu, kamu belum tahu apa yang akan saya katakan. Ayat 21, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan di tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Maka rasul-rasul dan penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Kedua orang itu adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Bentar. Lalu ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan berhala, dari darah dan dari daging binatang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Bukan dikatakan kamu selamat. Ya, jadi ingat ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Selamat itu mungkin shalom ya. Jadi tidak boleh harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan berhala, dari darah dan daging binatang mati dicekik. Mengapa itu dilarang? Itu larangan sementara. Sekarang sudah tidak berlaku itu. Karena pada saat itu tadi di atas dikatakan, sebentar ya. Artinya sekarang nggak berlaku lagi. Hukum Tuhan berubah-berubah. Benar. Jadi larangan itu disebabkan dalam ayat 21 itu disebutkan alasannya. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi ini alasannya, maka 3 hal itu dilarang. Ini kan membicarakan orang yang non-Yahudi yang menjadi orang Kristen kan. Nah, kalau mereka masuk ke dalam gereja, lalu orang-orang Yahudi itu masih mempercaya bahwa makan darah dan sebagainya itu tidak boleh. Maka di gereja itu nanti terjadi perpecahan. Jadi untuk sementara, biarlah orang-orang yang non-Yahudi ini menyesuaikan diri dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak makan barang-barang itu. Nah, kalau kamu berbuat itu, kamu berbuat baik. Bukan dikatakan kamu selamat. Jadi ini tujuannya memang larangan ini bersifat sementara sampai orang-orang Yahudi ini mengerti bahwa, karena Yahudi ini
beratus-ratus tahun punya Iya. tradisi seperti itu. Tapi Itu Pak Budi, apa gunanya nanti buat dulu, baik kalau nggak ada nilai? nanti dulu ya. Oke. Begitu sukar untuk dicabut langsung dengan akarnya itu begitu sukar. Jadi harus perlahan-lahan secara bertahap mereka baru bisa meninggalkan tradisi yang sudah mereka ikuti selama berabad-abad atau beribu-ribu tahun. Oke. Jadi apa gunanya buat baik itu Pak Budi? Apa gunanya apa? Berbuat baik, Pak, berbuat baik. Berbuat Ya, baik apa gunanya? itu kalau untuk keselamatan berbuat baik itu tidak ada gunanya. Kita selamat hanya karena iman kepada Kristus kita sudah selamat. Nah, berbuat baik itu ada gunanya untuk hal-hal yang lain. Misalnya untuk mendapatkan pahala di surga. Lalu untuk memuliakan Allah, untuk menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain dan sebagainya. Tapi bukan untuk selamat. Oke, bukan selamat itu hanya karena iman. Siap. Oke, itu iman Pak Budi, nggak masalah. Terus kalau tadi bicara masalah supaya untuk mencegah perpecahan diambil inisiatif seperti itu untuk sementara. Pak Budi, mohon maaf Pak, kita lihat kan belakangan ini cukup agresif nih dalam menyerang Katolik kalau kita bilang ya. Mohon maaf saya gunakan kata Katolik. Bukankah di Protestan sendiri itu terjadi perpecahan yang luar biasa? Bahkan tercatat setelah reformasi gereja dalam waktu 500 tahun sudah ada kurang lebih 50-an ribu denominasi. 500 tahun 50 ribu, artinya 1 tahun 10 denominasi muncul, Pak. Ini kan nggak mungkin dituntun Roh Kudus, Pak. Roh Kudus nggak mungkin membuat perpecahan, kan? Memang. Jadi kalau perpecahan itu perpecahan doktrinal, tidak bisa dua-dua benar. Iya. Jadi kalau dua hal yang bertentangan itu tidak mungkin dua-dua benar. Dua-dua salah bisa, tapi dua-dua benar tidak mungkin. Betul. Salah satu yang benar itu bisa. Jadi sama seperti Katolik dengan Protestan ini bertentangan dalam keselamatan karena iman saja atau keselamatan karena iman dan perbuatan. Tidak mungkin dua-dua benar. Salah satu pasti salah. Begitu juga yang di Protestan dong, ada 50-an ribu denominasi. Memang iya. Bisa jadi semua salah atau salah satu yang benar doang. Iya. Tidak mesti salah satu yang benar, bisa beberapa yang benar. Selama perbedaan itu bukan perbedaan dasar. Fundamental, ya bukan fundamental. Ya. Jadi misalnya ya, ini kan mengajarkan Armenianisme dan Calvinisme ya. Oke. Perbedaannya bukan perbedaan dasar tentang predestinasi, tentang apa itu bukan hal dasar dalam Kristen. Tapi mereka sama-sama percaya kepada Kristus yang menebus dosa dan keselamatan karena iman saja. Maka mereka tetap, kalau memang mereka percaya itu, mereka saya anggap sebagai saudara seiman. Dan saya yakin mereka juga selamat. Sekalipun saya percaya secara keseluruhan Reform lebih benar daripada Armenian. Tapi lebih benarnya bukan di dalam hal-hal yang bersifat dasar. Dalam hal yang dasar itu sama. Tapi kalau dengan Katolik itu beda dalam hal-hal yang dasari. Itu tidak memungkinkan mereka selamat. Itu harus dianggap sebagai bidat. Jadi seperti saksi Yehova, lalu Advent atau Katolik atau Mormon dan sebagainya itu tidak selamat karena mereka beda dalam hal dasar. Oke. Tapi ada yang cukup menarik, Pak. Bukankah keselamatan di Kristen itu karena iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat? Artinya selama percaya sebagai Yesus juru selamat, selamat kan? Iya. Oke, artinya Katolik juga selamat. Loh, mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat karena mereka tambah dengan perbuatan baik, berarti percaya kepada Yesus dan kepada diri mereka. Oke. Alasan nggak selamatnya gara-gara ada diri sendiri gitu ya? Iya. Oke. Bagaimana dengan Oneness, Pak? Oneness juga kan percaya sebagai Yesus juru selamat. Karena kalau dengan Oneness-nya yang di TikTok ini, apalagi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus itu manusia sungguh-sungguh ya, tidak punya roh manusia dan sebagainya, itu doktrin dasar. Harus percaya Yesus itu Allah dalam arti kata setinggi-tingginya, dan manusia sungguh-sungguh sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Artinya harus percaya Yesus sebagai manusia juga selain sebagai juru selamat. Kenapa? Harus percaya Yesus sebagai pernah lahir sebagai manusia 100% juga. Loh iya, itu doktrin dasar. Karena dia menjadi manusia itu kan tujuannya supaya mati, menebus dosa. Kalau dia tidak jadi manusia seperti kita, dia tidak bisa menebus dosa kita. Kalau dia mau menebus dosanya malaikat, dia harus menjadi malaikat.
Kalau dia mau Itu menebus dosa manusia, dia harus menjadi manusia sama seperti kita. Dan itu ada ayatnya ya. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan ayat 17. Dia sama dalam segala hal dengan kita. ini standarnya siapa yang buat nih Pak? Kalau mau menebus malaikat harus jadi malaikat, karena malaikat juga pernah jatuh dalam dosa Pak, tapi nggak pernah Nah, Tuhan jadi malaikat. Lah makanya ini Ibrani sudah dibacakannya, Ibrani pasal 2 ya. Saya bacakan mulai 14 ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maksudnya manusia ya. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Sebab oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya pada maut. Lalu ayat 16 ini ya. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham, manusia, yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia pada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi dari sini bisa kelihatan kalau mau menebus malaikat jadi malaikat, mati sebagai malaikat. Kalau menebus manusia jadi manusia sama seperti kita dan mati sebagai manusia. Oke, tapi yang pasti nggak pernah ada catatan bahwa Tuhan pernah jadi malaikat. Artinya Tidak pernah memangnya. Ya, itu nggak pernah. Dia tidak pernah mau menebus malaikat. Malaikat makhluk yang lebih mulia dari kita, tapi dia jatuh dalam dosa, dia tidak ditebus. Jadi malaikat yang jatuh dalam dosa menjadi setan dan iblis itu nasibnya sudah fix, pasti masuk neraka pada waktu Yesus datang kedua kalinya karena tidak ada penebusan. Tapi manusia juga ada yang fix masuk neraka kan, karena yang tadi Pak Budi Asali bilang kan itu kedaulatan Allah. Iya, tapi kan kita tidak tahu yang mana. Tapi kalau iblis dan malaikat itu kita tahu yang jatuh itu sudah semua pasti masuk neraka. Kita tahu karena manusia, sekarang Pak, karena kejadiannya duluan dia. Tapi waktu malaikat hidup juga dia harusnya nggak tahu dong. Iya, kalau sebelum malaikat jatuh memang nggak tahu. Iya, sama kayak kita. Tapi kan manusia itu kan jatuh pun, semua manusia jatuh kan. Okay. Manusia jatuh pun tetap kita nggak tahu yang mana yang pilihan, yang mana yang non pilihan. Makanya kalau kita memberitakan Injil, ya harus memberitakan Injil kepada semua. Oke. Terus tadi ada yang menarik di pernyataan Pak Budi Asali sebelum saya masuk, yaitu Pak Budi Asali bilang Tuhan nggak bisa membatasi pengetahuannya. Ya. Jadi pengetahuannya itu nggak mungkin dia bisa batasi. Betul nggak Pak Budi? Iya. Kalau begitu, kenapa Tuhannya masih bisa menyesal? Di Kejadian 6 ayat 6. Tuhan menyesal itu ada satu kelompok ayat yang mengatakan Tuhan menyesal. Dan ada satu kelompok ayat yang menyatakan Tuhan tidak menyesal. Saya tidak perlu menunjukkan semua, saya tunjukkan dalam satu teks saja ya. Iya. Ya, contoh Kejadian 6 ayat 6. 1 Samuel pasal yang ke-15. Ini tentang dia menyesal tentang Saul dia jadikan raja itu ya. Saya bacakan yang pertama dalam ayat 10 dan ayat 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Ya, ini menyesal ya. Lalu sekarang kita lanjutkan ke ayat 29 dalam pasal yang sama ini ya. Dalam ayat 29, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Kalau manusia memang sering menyesal, kalau Tuhan tidak bisa menyesal. Ini ayat 29-nya bertentangan dengan ayat 11-nya kan kelihatannya. Nah, supaya membuat tambah ruwet, saya tunjukkan ayat yang terakhir dalam ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena dia menjadikan Saul raja atas Israel. Berarti ayat 11 Tuhan menyesal, ayat 29 Tuhan tidak menyesal, ayat 35-nya Tuhan menyesal lagi. Yang benar yang mana ini, menyesal atau tidak menyesal? Nah sekarang pertama pikirkan ya, Allah itu Maha tahu dan itu tidak memungkinkan dia menyesal. Kalau kita tuh menyesal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kan. Misalnya saya punya teman yang
mengajak saya menjadi rekan bisnis. Dan saya lihat teman saya ini orang yang jujur kelihatannya. Nah, ya sudah, saya percaya pada dia, saya masukkan uangnya, saya bisnis dengan dia. Lalu duit saya dimakan. Nah, saya menyesal karena sekarang saya tahu orang ini orang tidak jujur, orang kurang ajar, yang tadinya tidak saya ketahui. Tapi kalau Allah, dia maha tahu dari semula, dia tidak mungkin menyesal. Jadi kalau ditinjau dari sudut kemahatauan saja, Allah menyesal itu tidak mungkin. Tapi lalu kenapa Alkitab mengatakan Allah menyesal? Allah menyesal itu ditinjau dari sudut pandang manusia. Allah tidak menyesal ditinjau dari sudut pandang Allah. Dari sudut pandang manusia dalam konteks ini, Allah akan mengangkat Saul menjadi raja. Dan biasanya begitu tuh kan kayak dinasti gitu ya, turun-temurun kan. Betul. Tapi ternyata Saul itu tidak taat. Lalu Allah mencabut hal itu dan mengalihkannya kepada Daud. Jadi ditinjau dari sudut manusia, seakan-akan Allahnya menyesal. Tapi dalam rencana Allah, sudah demikian rencananya. Oke, tapi artinya bisa Diangkat disimpulkan Saul. ini karena sudut pandang manusia, penulis ya, sudut Iya. pandang penulis. Bukan penulis, manusia saja. Iya, penulisnya kan manusia, Pak. Iya, tapi bukan hanya penulis manusianya, Pak. Tapi semua manusia melihat seperti itu. Oke, artinya bukan dari firman Tuhan yang suruh, lu sampaikan kepada orang seperti itu. Tapi memang point of view dari dia ya. Point of view dari siapa? Dari si penulis menyatakan bahwa Tuhan menyesal gitu. Kalau penulisnya itu kan diilhami Allah ya. Jadi Allah yang memimpin dia dalam menulis. Kalau diilhami, kenapa tulisnya seperti itu, Pak? Apa nggak ada pemilihan kata yang lain gitu? Ya, Apakah nggak dipikir? Allah mau seperti itu ya. nggak bisa kita atur ya. Nah, gini ya. Dalam membicarakan tentang Allah ya, saya percaya dalam Islam pun itu sebetulnya sama ya. Cuma kata istilahnya itu mungkin beda, saya tidak tahu. Tetapi dalam Islam pun sama ya. Allah itu kan, kalau dalam Kristen Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Nah kalau dia itu memang roh, kan dia itu tidak punya tangan atau mata atau apapun. Roh kan tidak punya tubuh kan. Oke. Nah tapi dalam Alkitab bolak-balik dikatakan lengan Allah, mata Allah, dan sebagainya. Nah itu disebut bahasa anthropomorphism. Ya, anthropomorphism. Berasal dari dua kata, anthropos itu manusia, morphe itu artinya bentuk. Jadi Allah digambarkan seolah-olah dia berbentuk manusia. Nah ini tidak bisa tidak digunakan, karena kalau ini tidak digunakan, kita tidak bisa bicara apapun tentang Allah. Nah sekarang ada bahasa yang mirip dengan itu, antropopeti. Allah digambarkan dengan perasaan-perasaan manusia. Nah salah satunya ya Allah menyesal itu. Oke. Allah tidak mungkin menyesal. Ya, tapi digambarkan menyesal karena digambarkan dengan perasaan manusia. Oke, jadi tujuannya itu supaya pembaca lah atau enggak jemaat itu tahu bahwa posisi saat itu Allah itu seperti itu ya. Iya, kalau enggak pakai bahasa itu kita enggak bisa bicara apapun tentang Allah. Nggak bisa menggambarkan. Oke, cuman yang jadi problem kalau dia diilhami Roh Kudus, kalau nggak ditulis juga kan sebenarnya nggak jadi masalah gitu, Pak. Coba kita hilangkan ayat-ayat tentang Allah menyesal gitu. Kalau dihilangkan juga, apakah itu mengubah iman orang Kristen? Enggak kan? Saya tidak pernah memikirkan hal itu, tetapi soalnya kalau ada beberapa kata yang membuat orang nanti kebingungan, alangkah baiknya kalau dihilangkan kan begitu, Pak? Enggak, gini ya, ini saya tunjukkan satu ayat dalam 2 Petrus pasal 3 ya. Saya bacakan 2 Petrus 3 ayat 15 dan ayat 16 ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih,
telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Tulisan-tulisan lain ini terjemahnya salah, mestinya dengan sisa kitab suci. Jadi kan surat-surat Paulus itu dianggap sebagai kitab suci. Lalu sisa kitab suci itu selain tulisan Paulus, itu juga ada hal-hal yang sukar seperti itu yang lalu diputarbalikkan oleh orang menjadi kebinasaan mereka. Jadi kalau dalam pandangan saya, Tuhan itu memang di dalam seluruh kitab suci itu memasang semacam jebakan. Kalau orang itu betul-betul percaya pada Kristus dan dia betul-betul belajar dengan benar dan mempercayai kitab suci sebagai otoritas yang tertinggi, dia tidak akan terjebak. Dan dia berdoa minta pimpinan Tuhan, dia tidak akan terjebak. Tapi orang-orang yang kurang ajar, yang memang tidak percaya, dan yang memang tidak menerima Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi, mereka akan terjebak dan mereka akan binasa karena tulisan yang sukar itu. Jadi banyak hal yang suka dalam Alkitab yang kalau orang tidak mempelajari dengan serius, dia jatuh dalam kesesatan. Dan itu membinasakan dia. Oke, artinya tidak mau belajar itu membuat orang binasa. Iya, Sama seperti orang yang salah pilih ya. Seperti yang Pak Budi bilang tadi, misalnya lu pilih jadi Oneness atau lu pilih jadi Katolik, ujungnya lu jadi binasa. Padahal kan kadang-kadang karena warisan dari orang tua, karena memang udah nyaman di tempat itu, Pak. Ya, sekarang perhatikan debatnya saya dengan De Gea ya. Dia fair apa tidak? Sebenarnya kalau mau disalahkan, salahkan moderator dong, Pak. Loh, iya moderatornya salah, tapi De Gea-nya juga salah kan? Gini Pak, pemain itu barbar itu hal yang wajar Pak. Tapi moderator di situ berperan, betul nggak? Kayak contoh main bola nih Pak, ada yang mainnya agak kasar. Disitulah fungsi wasit, betul nggak? Iya, memangnya gini ya, moderatornya dari pihak Katolik ya. Jadi dia bersikap tidak fair juga, memang saya tahu itu. Tapi De Gea-nya sendiri jelas ya, dia tahu waktu dia ketinggal 20 menit, tinggal dia 18 menit. Dia tahu dalam sepanjang perdebatan dia sudah kalah. Maka dia mau mengacaukan perdebatan itu dengan sengaja. Jadi permulaan dia tidak melanggar. Tapi mengapa di situ, di titik itu dia melanggar? Saya sedang berbicara, dia terus menyela, tidak berhenti-berhenti. Dia sengaja mengacaukan. Jadi De Gea-nya tidak fair, dan curang, dan pengecut, dan moderatornya juga tidak fair. Makanya saya leave, saya tinggalkan. Ya, tapi itu saya nggak ikutan itu Pak, itu urusan Bapak. Cuman menurut saya ya, ini pandangan saya, di mana-mana kalau pertandingan salah satu kubu agak kasar itu wajar. Ya, itu manusiawi. Cuman disitulah fungsi moderator. Jadi yang perlu disalahkan sebenarnya ya tuan rumah, moderatornya gitu. Kalau saya sih nggak pernah mau nyalain pemain ya, karena nah soalnya saya berdebat dengan Muslim ya. Berdebat ketemu pun moderatornya dari Muslim juga, lalu yang mengadakan acara itu juga dari Muslim. Saya tidak pernah menjumpai tidak fair seperti ini dibandingkan debat dengan Katolik yang satu kali ini. Tapi kan itu nggak menjudge seluruh Katolik Pak harusnya. Saya bukan membela ya, tapi kan nggak bisa. Iya, memang enggak. Tapi ya moderator maupun pendebatnya, menurut saya seorang yang dua-duanya tidak fair sama sekali. Ya jadi pengalaman. Saya sudah bilang, ini giliran saya ngomong, kamu yang tutup mulut. Dia tahu mesti, tapi dia sengaja mengacaukan. Itu bukan ketidaksengajaan. Ya, itu terlepas Pak. Kalau Pak Budi kan tadi menuduh tujuan dia untuk mengacaukan. Ya kita nggak tahu lah Pak ya kan. Siapa yang bisa baca hati orang? Kalau saya bisa. Karena pada saat itu yakin saya pasti dia mengacaukan. Kalau di kami dia tahu kalau itu dilanjutkan sampai akhir dia habis.
Kalau emang punya waktu 20 menit lebih banyak dari dia, saya bebas ngomong tanpa dia bisa balas. Oke. Ya, kita kita nggak ke sana, Pak. Nanti jangan pula dikiranya kita kok jadi bahas itu, Pak. Saya juga bingung. Kita ini, saya nanya aja karena saya tertarik dengan pemahaman Pak Budi gitu ya. Ada beberapa pemahaman Pak Budi yang saya rakyat. Maksudnya ya, Pak Budi berpegang dengan ini, dengan pemahaman tersebut, istilahnya ya cukup keras untuk teguh dengan pemahaman itu. Itu yang menurut saya kan Kristen ini kayak tadi saya bilang Pak Budi, Kristen ini kan terpecah begitu banyak. Iya. Apakah itu Oh ya, Roh itu Kudus belum saya jawab membiarkannya ya. gitu? Kenapa Roh Kudus membiarkannya? Dan kayak tadi saya Sekarang tanya lagi, gini itu ya, anak-anak kita nggak punya pilihan Pak. Saya dari kecil misalnya contoh nih Pak Budi dari kecil belajar apa, ya udah ikut itu kan. enggak, Apakah enggak, itu jadi salah Pak Budi? enggak. Saya dari kecil lahir dalam keluarga kafir. Ya Pak Budi mungkin belajar kan nggak semua orang Pak. Enggak gitu. Jadi kan hari ini kan kita membahas tentang predestinasi ya. Oke, Ada orang pilihan, ada orang non pilihan. Orang pilihan itu lahir dalam keluarga agama apapun, dari kafir, komunis, ateis atau apapun. Kalau dia orang pilihan, Tuhan akan atur sehingga dia percaya. Kenapa Tuhan memilih dia? Adakah kriterianya ataukah ada Enggak ada. standarnya? Suka-suka Tuhan. Tuhan memilih itu ya suka-suka Tuhan. Itu kedaulatan dia. Dia memilih sesuai kehendaknya sendiri, tidak tergantung orangnya baik atau tidak baik atau ada apapun yang baik, tidak ada. Bukankah itu melawan natur keadilannya? Enggak, itu kedaulatannya. Jadi gini ya, semua manusia kan jatuh dalam dosa. Kalau adil, semua orang mestinya dibuang dalam dosa, ke dalam neraka. Tapi Allah memilih sebagian untuk diselamatkan. Nah, yang sebagian yang diselamatkan ini mendapatkan kemurahan hati Allah. Nah, yang dibinasakan mendapatkan keadilan Allah. Lalu mana ada kelompok yang mendapatkan ketidakadilan? Seandainya ada kelompok yang tidak berdosa tapi dimasukkan neraka, itu tidak adil. Tapi mereka berdosa dimasukkan neraka, itu adil. Mereka mendapatkan keadilan, yang diselamatkan mendapatkan kemurahan. Tidak ada yang mendapatkan ketidakadilan Allah, tidak ada. Tapi gini Pak Budi, ini konsep di Kristen ya, karena orang terlahir dengan dosa waris, dengan dosa yang seharusnya semua manusia itu masuk neraka. Ini beda dengan Islam. Kalau di Islam, kami itu di dunia ini memang untuk ujian gitu. Semua dapat kesempatan yang sama, ya semua dapat free will yang sama untuk memilih lu mau masuk surga atau masuk neraka. Tapi kalau di Protestan, ya saya nggak mau bilang Katolik karena nanti nggak enak sama teman Katolik. Pak Budi merasa bahwa ini kita semua harusnya masuk neraka nih. Ya sama kayak misalnya saya bilang ini satu kelas nih harusnya gagal semua nih, nggak naik kelas. Tapi saya kasih kesempatan ya supaya kalian bisa naik kelas. Tapi kan kesempatan itu pasti ada kriterianya dong. Misalnya saya kasih ujian nih supaya ditentukan siapa yang naik kelas. Tapi kalau semua istilahnya cuman suka-suka Tuhan cus tanpa ada standar, kasihan dong orang Pak. Keadilannya di mana gitu? Nah, keadilannya sudah saya jelaskan kan, tidak ada yang tidak adil. Jadi, karena yang masuk neraka itu orang berdosa, jadi adil. Mereka menerima keadilan, tapi yang diselamatkan itu menerima kemurahan hati Allah. Allah memang tidak bersikap sama rata. Jadi adil itu jangan diartikan bersikap sama rata. Karena kalau diartikan seperti itu, dari sejak penciptaan dia sudah tidak adil. Ada yang diciptakan sebagai malaikat, sebagai binatang, sebagai manusia. Nah iya itu sudah tidak adil kalau dilihat dari, kalau harus sama rata itu sudah tidak adil dari sejak penciptaan. Iya, cuman masalahnya kalau random gitu kan kasihan Pak. Contoh kita bicara nih ya, Ini bukan Bunda Teresa. ya. Bunda Bukan Teresa itu kan random. orang yang baik sekali gitu. Masa Iya. dia jadi masuk neraka hanya gara-gara ya kayak Pak Budi bilang dia Katolik kan? Konyol Iya. gitu. Loh, dia baik dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang Allah dia tidak baik. Nah, kamu tidak ikut pelajaran yang kemarin ya, 2 hari berturut-turut saya membahas poin pertama dari tulip itu. Itu menunjukkan hal itu, tidak ada manusia bisa berbuat baik. Semua Ya, manusia itu saya bisa berbuat baik. Oh, dengar. Semua manusia berbuat baik dari sudut pandang manusia. Betul. Dari sudut pandang Tuhan ada syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi kecuali orangnya percaya. Oke. Ya sama kayak saya selalu bilang sama teman-teman gitu. Sudut pandang manusia ya kalau hanya menyembah Tuhan yang salah itu kayak bukan satu dosa yang besar gitu kan. Itu dianggap kebebasan. Lu mau nyembah pohon, mau nyembah
Langit pun tuh urusan lu gitu. Nggak berdosa, tapi di mata Tuhan tuh dosa yang paling kejam, paling Iya, diampuni kan. iya. Dalam hukum Tuhan ya, 10 hukum Tuhan juga kan penyembahan berhala tuh jelas dosa yang sangat hebat. Iya, cuman saya nggak dapat keadilannya itu Pak Budi. Jujur ya, kalau kita gunakan standar manusia, itu akan melihat Tuhannya jadi nggak adil gitu. Kalau gunakan standar manusia ya. Ya memang itu dalam ini ya, dalam Roma pasal 9 itu kan dipertanyakan oleh Paulus ya. Mulai ayat 10 sampai 13 itu dia akan membicarakan predestinasi. Lalu ayat 14-nya mengatakan jika demikian apakah yang tidak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Dia cuma menjawab seperti itu ya. Lalu dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Jadi di sini dia menjawab Allah itu tidak adil, itu mustahil karena Allah itu berdaulat. Dia berhak memilih siapa yang mau dia pilih, dia berhak menolak siapa yang dia tidak mau pilih. Iya, itu sama kayak manusia Pak jadinya. Kayak contoh nih raja. Raja ketemu orang di jalan misalnya. Dia lagi turun ke jalan, terus dia lihat, oh yang satu ini oke, saya jadikan ini. Oh satu ini saya bantu, oh yang itu gitu. Itu oke, manusia tidak adil. Tapi ini Tuhan Pak, ini yang susah diterima akal gitu memang. Sekarang gini ya, kalau saya lihat 10 pengemis ya, saya bisa membantu mereka semua. Tapi saya cuma berikan yang satu saya berikan 10.000, yang satu saya berikan 20.000, yang satu saya berikan 50.000, yang lain 7 saya tidak kasih. Apakah saya tidak Betul. adil? Kalau dari sudut pandang manusia nggak adil Pak. Enggak, saya tidak bersikap sama rata, tapi saya tidak bersikap tidak adil. Karena itu milik saya kok. Itu kan hak saya, mau saya berikan kepada siapa. Dia tidak punya Enggak, hak untuk menuntut saya memberikan kepada dia sama seperti yang betul. lain. Betul, itu karena kepunyaan Pak Budi. Cuman kan tadi Ya, saya bilang, ya. dari sudut pandang manusia, Pak. Pak Budi kalau nggak percaya, Pak Budi tes aja gitu. Pak Budi bawa teman Pak Budi 5 orang, terus Pak Hmm. Budi kasih cuma 3, 7-nya nggak Pak Budi kasih, pasti 5 ini akan bilang, wah Pak Budi kok kayak gitu. Pasti dipertanyakan, Ya silakan Pak. memang, ini sekarang ya ada di dalam Matius pasal yang ke-20 ada cerita yang seperti itu. Oh iya, Saya iya. baca, tahu ya Pak? Masalah itu hutang-hutang ya. Bukan, Matius 20 ini ada orang yang punya kebun anggur. Pagi-pagi dia keluar, dia Iya, cari pegawai untuk betul. menangani. Pagi, siang, malam semua dikasih sama. Ya, dikasih sama semua. Iya tahu. Nah, tapi kan perjanjiannya dengan pekerja yang awal itu upahnya sedinar sehari. Dia tidak melanggar janji itu. Betul. Makanya pada waktu dikatakan Tapi itu ada standarnya Pak. 1 dinar sehari, bukan sejam. iya, Tapi kalau yang iya, Bapak bilang tadi kan terserah Tuhan mau pilih yang mana, nggak ada polanya gitu, polanya nggak ada. Lena, 1 dinar sehari itu mereka memang dibayar 1 dinar sehari, mereka menerima keadilan. Nah, Betul. terhadap yang baru bekerja 1 jam tapi diberikan 1 dinar, mereka mendapatkan kemurahan. Oke, itu masih sesuai aturan gitu, karena yang disampaikan adalah 1 dinar 1 hari, nggak bilang Iya, lu mau cuman kerja 2 menit, 3 menit, ya di mata dia sama sehari gitu. Tapi itu ada tunda. polanya Pak. Mereka bekerja harus bekerja. Iya, tapi maksudnya Tapi itu ada kan mereka polanya Pak. bekerja sehari, ada yang bekerja cuma 5 jam atau bekerja atau 3 jam atau yang terakhir tuh jam 5 sore itu hampir jam 6 cuma kerja 1 jam dikasih 1 dinar juga. Ini kan tidak sama rata. Tapi Tuhan tanah itu berkata, saudara aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah Oke. bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatiku engkau karena aku murah hati? Oke, kalau gitu gini Pak Budi. Artinya kan semua kedaulatan Allah. Ya, kita juga pernah mendengar, ya bukan mendengar sih, membaca jadi lebih tepatnya ya. Cerita-cerita bagaimana kemurahan hati Allah kepada orang-orang tertentu gitu. Yang seharusnya tidak diselamatkan, tiba-tiba diselamatkan. Kayak contoh Niniwe, yang seharusnya dilululantakan, Ya, tiba-tiba diselamatkan. Artinya ada dong cara supaya kita tuh bisa dipilih.
Enggak. Niniwe memang kalau memang akan diselamatkan berarti memang dari rencana Allah yang gagal itu Minotaur Tringga itu mereka sudah dipilih untuk selamat. Penjahat yang disalib itu juga seperti itu. Tidak ada kriterianya, dia dipilih ya dia pasti detik terakhir dia diselamatkan. Tapi penjahat satunya enggak. Loh, kalau konsepnya seperti itu Pak Budi, ini takutnya ya kalau pemahamannya Pak Budi itu diikuti oleh orang-orang kayak contoh nih misalnya Bang Erwin atau Bang Jatim gitu. Ya udahlah saya buat apapun suka-suka saya lah. Nanti ujung-ujungnya kan terserah Tuhan gitu. Kalau memang saya terpilih masuk surga, saya akan masuk surga. Kalau saya masuk neraka ya udah saya masuk neraka gitu kan. Orang akan Iya, jadi liar, Pak. tapi kita tidak boleh menjadi orang yang apatis ya atau fatalis ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu pemilihan Tuhan itu. Nah, itu yang tadi saya bilang gitu kan. Kalau itu masih mending gitu. Artinya Tuhan Iya. memilih ada kriteria, cuman kita nggak tahu. Enggak, Tuhan memang tidak ada kriteria. Masalahnya makanya kita tidak tahu perencana Tuhan itu. Jadi kalau saya kan orang Kristen diharuskan memberitakan Injil. Nah seandainya saya tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih, ya saya akan memberitakan Injil hanya kepada yang dipilih. Karena yang tidak dipilih itu diinjili bagaimanapun tidak bakal percaya. Tapi karena saya tidak tahu, saya harus memberitakan Injil kepada semua. Semuanya bisa saya jangkau. Dan nanti kalau yang dipilih itu ternyata ada yang saya injili, yang ada yang dipilih, ya mereka akan selamat. Tapi yang tidak dipilih, tidak bakal selamat. Tidak bakal akan mau percaya. Oke, oke. Kalau Bapak menggunakan perumpamaan seperti itu, oke, analoginya seperti itu. Cuman ya kembali lagi, Pak. Artinya sebenarnya kan, ya karena kita nggak tahu Allah itu memilih seperti apa kan, betul. Karena ketidaktahuan kita, tapi sebenarnya bisa jadi, ya, saya menggunakan kata bisa jadi Allah punya kriteria yang kita nggak tahu, betul nggak? Enggak. Karena makanya namanya doktrin ini kan unconditional election. Pemilihan yang tidak bersyarat. Nah kalau doktrinnya Armenian ini aliran lain, Nah, Armenian bersyarat, conditional. ya. Nah itu mereka berkata begini ya. Allah dari Minotaur Tringga itu melihat bahwa mereka nanti bakal beriman. Melihat bahwa mereka bakal taat, mereka melihat bahwa mereka akan bertekun sampai akhir, maka mereka dipilih. Oke, enggak nih, Nah, ini tapi mungkin kesalahan. ini konyol. Kalau mereka Allah sudah melihat bahwa mereka bakal percaya, nggak usah dipilih pun akan percaya. Kan penglihatan Allah itu kan nggak mungkin salah. Loh nggak bisa dong Pak. Kayak contoh nih, saya tahu Pak Budi akan sukses. Tapi kalau saya nggak ngajari Pak Budi juga nggak akan sukses gitu. Nggak bisa dibiarkan gitu aja dong. Tapi mungkin ini ya, saya mau diskredit dulu karena banyak mungkin teman-teman yang nggak ngerti ya kita bahas apa. Karena Pak Budi Calvinis. Kalau Armenian beda lagi ini. Ini karena saya Beda ngomongnya sama memang, Pak iya Budi. memang beda. Ya. Ya, dia Calvinis, jadi dia punya pemahaman seperti itu. Kalau tadi saya ngomong sama orang Arianis, itu mungkin beda. Armenian. Armenian pasti beda lagi. Armenian, ya memang beda. Oke. Ya mereka akan bilang ya punya pola gitu. Tapi ya itu Pak Budi, kalau kalau Tuhan udah pilih pun tapi nggak dikasih free will-nya ya nggak bisa juga kan gitu. Enggak, dia yang menggerakkan kita untuk percaya. Dan iman itu Iya. dianugerahkan ya. Filipi 1 ayat 29. Jadi kalau kita tidak dianugerahi iman ya kita tidak bakal bisa percaya. Oke, oke. Ya nggak masalah sih Pak, karena memang ini salah satu kesulitan kita kalau kadang diskusi dengan teman-teman dari Kristen gitu. Pak Budi punya pemahaman Calvinis akan beda dengan yang lain gitu. Jadi masing-masing punya pendapat masing-masing. Tapi ya sudahlah. Tentang banyak aliran dalam Kristen itu ya, kalau aku mau menjawab secara negatif bisa, secara positif bisa. Jadi banyaknya perpecahan itu bisa ditinjau secara negatif. Ini kok Kristen kok gegeran semua, pecah-pecah jadi sampai puluhan ribu aliran. Itu kalau mau memandang secara negatif. Tapi kalau memandang secara positif, aku akan mengatakan bahwa mengapa Kristen jadi puluhan ribu aliran. Karena Kristen itu paling benar, maka Kristen itu paling diserang oleh setan. Kalau kamu mau memasuk uang, kamu masuk uang yang berapaan? 1000-an atau 100.000? Pasti kan 100.000. Tidak ada orang mau memasukkan beling. Tapi kalau belian dipalsukan. Tidak ada orang mau memasukkan seng. Tapi kalau emas dipalsukan.
Jadi makin berharga suatu barang itu makin dipalsukan. Makin benar suatu ajaran itu makin dipalsukan. Sehingga sekarang orang dari agama lain mau masuk Kristen, orang bingung. Mau memilih yang mana 45.000 aliran ini. Akhirnya tetap mereka bisa jatuh dalam Kristen yang sesat. Sehingga sudah mau masuk Kristen pun tapi tersesat juga. Ya kemungkinannya kecil jadinya Pak, 1/50.000 Pak. Cuman kalau Iya, tapi standar Pak Budi semua Asali itu seperti itu, lagi-lagi tergantung Tuhan Oke. memilih. Kalau Tuhan memilih, dia pasti akan mengarahkan. Mungkin dia pertama masuknya ke tempat yang sesat, tetapi Tuhan akan mengarahkannya, tidak bisa tidak. oke, artinya bisa aja peluang seperti itu. Itu Hmm, kehendak Tuhan lah, kehendak Tuhan kita nggak iya. bisa ikuti. Cuman kalau seperti standar Pak Budi tadi, karena itu yang benar, maka banyak tiruannya. Kalau gitu yang pertama dong yang benar Pak, karena dia yang pertama kali ditiru kan. Enggak. Loh, Loh, yang benar itu kan yang uang dalam kitab suci gini ya. uang uang palsu pasti kan setelah uang asli. Nanti dulu. Yang paling benar itu kan rasul-rasulnya kan ya. Atau Yesusnya atau rasul-rasulnya. Dan tidak ada dari mereka yang mengajar seperti ajaran Katolik. Kalau Karena mereka aku sangat apostolik Pak, mereka mendalami dalam Katolik ini ya. ya mereka mengklaim apostolik Pak. Kalau seperti itu Bapak malah menuduh mereka nggak apostolik Pak. Memang jelas tidak apostolik. Karena Petrus sendiri tidak pernah percaya selamat karena perbuatan baik. Iman dan perbuatan baik itu tidak pernah ada. Misalnya mereka punya 7 sakramen. Selama 1000 tahun setelah kematian Kristus tidak pernah ada 7 sakramen. Cuma 2. Baru mulai 1100 atau sekitar segitu baru muncul 7 sakramen itu. Bahkan itu bertahap munculnya. Jadi kalau mereka berkata apostolik, rasul yang mana yang percaya 7 sakramen? Rasul yang mana yang percaya selamat karena perbuatan baik? Rasul yang mana yang percaya pada tradisi? Rasul yang mana yang percaya pada magisterium? Tidak ada semua. Jadi omong kosong mereka mengatakan apostolik dan sebagainya itu omong kosong. Itu membual bagi saya. Tapi ya kembali Pak, kalau seperti itu standar Pak Budi, ya kita lihatlah para rasul Pak, mereka juga mencerminkan dalam perbuatan. Kalau enggak mereka dulu sudah dipilih sama Yesus sebagai murid, ya udah santai-santai saja gitu kan. Ngapain mereka harus jadi martir? Gini ya, mereka dipilih sebagai murid itu berbeda dengan mereka dipilih sebagai dalam pilihan predestinasi ya. Yudas dipilih sebagai murid, tapi tidak dipilih dalam arti predestinasi. Dia termasuk orang yang reprobate atau ditetapkan binasa, sehingga tapi ada denom Kristen Pak, ada denom Kristen yang menyatakan Yudas masuk surga karena memang dia dipilih untuk peran tersebut. Itu denom bodoh. Ayatnya jelas-jelas dia mati bunuh diri dan Yohanes 17 ayat 12 tadi dia disebutkan orang yang ditetapkan untuk binasa. Jadi bagaimana itu bisa mengatakan Yudas masuk surga, itu ya orang botol bagi saya. Ya mereka punya alasan kayak good cop dan bad cop gitu kan, ada bagi peran Pak, satu yang jadi penjahatnya, Ya, satu jadi orang baik. Saya jamin mereka debat dengan saya, mereka tidak mungkin menang dalam topik itu. Pandangan mereka akan menang Pak, karena itu kan kalau masalah debat itu kan ini ya Pak, subjektif semua ya. Pak Budi akan bilang Pak Budi menang, yang pihak sana akan bilang dia yang menang gitu kan, masing-masing Pak. Kalau pertanyaan saya mereka tidak bisa jawab sama sekali, lalu mereka tidak kalah gimana? Loh, mereka akan jawab Pak, cuman jawabnya mutar-mutar. Nah, kan selama ini dalam debat memang ada yang nggak jawab, semua orang tetap jawab Pak. Cuman jawabnya apa gitu? Seperti aku dengan DG itu ya, dari awal dia sudah muter-muter, tidak karu-karuan, itu sudah kelihatan kalau dia kalah. Kalau orang memang bisa menjawab, dia tidak jawab muter-muter. Oke, ya tapi ya sekali lagi Pak, itu kita hargai. Ya ini kan pendapat Pak Budi ya, pendapat Pak Budi. Tapi yang penting kita dapat ilmunya. Kalau saya sih yang penting datang untuk karena penasaran, terutama dengan pemahaman Pak Budi yang ya karena tiap Kristen beda-beda Pak. Jadi belajar dari Pak Budi juga nambah wawasan kita tentang terutama Calvinis ya. Oke, mungkin itu aja Pak karena juga udah malam Pak. Saya juga mau siap-siap istirahat. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya Pak Budi. Sehat-sehat Pak. Shalom.